Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya. Kiranya kasih dan rahmat Allah selalu menjadi bagian dan kita nikmati dalam perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permasalahan hidup ini, dan kita akan menikmati berkat Allah melalui podcast renungan kita pada sore malam hari ini. Puji Tuhan, kita akan melihat kebenaran ayat firman Allah sebagai renungan kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, saya masih mengangkat tema dengan tujuan dan prioritas Allah pada volume kelima ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian daripada tujuan dan prioritas Allah itu adalah, dan yang paling utama adalah manusia itu sendiri, ciptaannya sendiri. Namun pada kali ini kita akan melihat sebuah perintah Allah, perintah Tuhan kepada orang-orang percaya yang menjadi tujuan dan prioritas Allah, yaitu janganlah kamu takut. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13, firman Allah berkata, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Yang pertama adalah keselamatan dari Tuhan akan diberikan kepada kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya perhatikan perintah Allah, janganlah kamu takut. Persoalan yang kita lihat hari ini tidak akan kita lihat untuk esok dan untuk selama-lamanya. Karena ada janji Tuhan, janganlah takut dan berdirilah tetap. Kita tetap kuat, kita berdiri di hadapan Allah, menantikan keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepada hidup saudara dan saya. Yakinkan diri kita, percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan keselamatan bagi kita ketika kita terpuruk di dalam sebuah persoalan hidup. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk membawa kita, mengeluarkan kita dari setiap persoalan yang akan kita hadapi, dari segala musuh-musuh, dari segala lawan-lawan yang terus menggerogoti, menggoda iman kita sehingga akan jatuh pada jebakan atau jatuh kepada kekuatan penguasa dunia, yaitu kuasa kegelapan. Ulangan pasal 20 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar kepada mereka. Pesan di sini, saudara yang dikasihi Tuhan,
adalah bahwa kita tidak boleh takut, kita tidak boleh lemah hati, tidak boleh gentar, dan tidak boleh gemetar. Tetapi mari kita yakinkan diri, kita percaya bahwa Tuhan yang akan mendatangkan keselamatan itu bagi hidup saudara dan saya. Itu sebabnya jangan kita takut. Itu pesan Tuhan, larangan Tuhan, perintah Tuhan. Janganlah kamu takut. Kalau bukan manusia, kalau bukan kita umat pilihan Allah sebagai prioritas Allah, tentunya kalimat ini tidak tercatat di dalam firman Allah. Janganlah kamu takut. Nah, di sini kita mengambil sebuah kesimpulan dan di sini kita dapat memberikan keyakinan, kepastian bahwa hidup kita, orang-orang yang dipilihnya adalah prioritas Tuhan. Tujuan dan prioritas Tuhan adalah hidup saudara dan saya. Betapa berharganya kehidupan orang-orang pilihannya, umat Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi itu yang pertama, saudara. Jangan takut karena akan ada keselamatan yang datang dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita melihat yang kedua di dalam Keluaran ya, kita melihat di sana di dalam Imamat pasalnya yang di dalam Keluaran 20 ya. Keluaran 20 ayat yang ke-20. Firman Allah di sana, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan itu datang dan penyataan Allah itu datang. Kekuatan dan keyakinan dari Tuhan itu datang dalam hidup kita melalui ujian dan pencobaan. Tentu memiliki sebuah tujuan. Nah, kalau Tuhan tidak memprioritaskan kita, kalau kita bukan merupakan tujuan penyelamatan Allah, penyelamatan Tuhan, kalau bukan kita manusia, orang percaya, orang pilihan, bukan merupakan tujuan dan prioritas Allah, maka saudara yang dikasihi Tuhan, ujian dan pencobaan ini tidak perlu datang dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan orang-orang pilihan. Ujian dan pencobaan itu tidak perlu hadir di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Tetapi karena kita adalah merupakan tujuan dan prioritas Allah, maka pertolongan itu terkadang dan penyataan-penyataan Allah, mujizat itu datang melalui daripada pencobaan, ujian yang kita alami. Nah, tentu tujuannya adalah supaya takut akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan masih menetap di dalam hati kita, masih menetap di dalam keseluruhan hidup kita. Supaya kita tetap takut akan Tuhan, bukan hanya pada hari ini, tetapi adalah untuk hari esok, lusa, dan untuk selama-lamanya. Kita tetap menguatkan hati kita, tetap pada pendirian kita, pada prinsip kita, bahwa kita tetap takut akan Tuhan. Yang kedua adalah agar kita jangan berbuat dosa, kata firman Allah. Kita diberikan ujian, kita diberikan pencobaan. Berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Allah memiliki tujuan yang mulia di dalamnya. Supaya rasa takut akan Dia tetap ada dalam hati kita. Dan yang kedua, supaya kita
jangan berbuat dosa. Imamat 25 ayat 17 berkata begini, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu sebab akulah Tuhan Allahmu. Jangan merugikan satu sama lain. Kenapa? Ini merupakan bagian daripada jenis-jenis dosa. Jangan merugikan orang lain. Supaya kita tetap menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam pantauan kuasa Tuhan. Jadi mari kita mau menetapkan hati dan pikiran kita, bahkan dalam keseluruhan hidup kita, untuk tetap takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh saja mengalami berbagai macam persoalan hidup. Kita boleh saja bertubi-tubi, kita mengalami ujian, kita mengalami pencobaan yang luar biasa. Tetapi biarlah kita tetap takut akan Tuhan. Dan supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Dan jangan berbuat dosa, kata firman Allah ya, sebagai sebuah perintah. Poin yang ketiga, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12. Ayat yang ke-20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, kita jangan mau berubah arah kita. Jangan mau berubah pikiran kita. Tetapi biarlah kita mau tetap takut akan Tuhan. Dan kata firman Allah, jangan berhenti mengikuti Tuhan. Karena kalau kita berhenti mengikuti Tuhan, sementara kita adalah tujuan dan prioritas Allah, berarti kita telah menyingkirkan diri untuk masuk pada sebuah jebakan penguasa dunia, yaitu kuasa kegelapan. Kita mengundurkan diri dari jalan-jalannya Tuhan. Jadi jangan takut. Memang kata firman Allah, kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi biarlah kejahatan-kejahatan yang mungkin kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, jangan menjadi sebuah halangan untuk kita berhenti mengikuti Tuhan. Tetapi marilah kita tetap mengikuti Tuhan dan kata firman Allah, mau tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan berhenti mengikuti Tuhan, sekalipun kita sering berbuat salah, sekalipun kita sering berbuat dosa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan,